Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Buniza pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Untuk materi semester genap kali ini akan saya jelaskan sedikit banyaknya di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menyatakan pendapat tentang keanekaragaman olahan makanan internasional sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. 2. Merencanakan usaha makanan internasional sesuai dengan ide dan melihat peluang yang ada berdasarkan sumber daya yang tersedia di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses pengolahan masakan internasional yang terdapat di wilayah setempat dan di Nusantara berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Keempat, merancang pengolahan masakan internasional berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Kelima, menghitung titik impas usaha makanan internasional berdasarkan pengalaman usaha dan jiwa wirausaha yang tinggi. Keenam, membuat, menguji, dan mempresentasikan karya pengolahan masakan internasional sebagai peluang usaha dalam berwirausaha di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Yang terakhir, membuat dan melaporkan kegiatan usaha berdasarkan tanggung jawab dan kejujuran. Makanan khas internasional adalah makanan yang biasa dikonsumsi suatu negara. Makanan yang dibuat biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya: A. Tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. B. Mengolah makanan dengan tepat. C. Gunakan bumbu yang tepat. D. Carilah lokasi yang tepat. E. Tentukan harga yang bersaing. F. Berikan pelayanan prima. Dan G. Konsisten dalam pelayanan. Suatu produksi tidak akan berjalan tanpa adanya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi merupakan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Faktor produksi alam yang digunakan untuk usaha makanan internasional adalah: 1. Air. Air dapat digunakan untuk mencuci alat dan bahan makanan, memasak, dan minum. 2. Tanah. Dapat digunakan sebagai lokasi usaha. Ketiga, iklim dan udara sangat berpengaruh pada usaha makanan. Misalnya, untuk daerah dingin, buatlah makanan yang dapat menghangatkan tubuh. Keempat, tumbuh-tumbuhan dan hewan merupakan faktor produksi utama dalam usaha makanan internasional. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan makanan internasional. Selain itu, hewan juga dapat digunakan untuk mengangkut bahan makanan. Bagaimana anak-anak sudah menyaksikan videonya? Semoga kalian mengerti dan paham untuk materi semester genap kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.